Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita kembali berkumpul dalam ibadah online kita. Semua karena anugerah dan kebesaran Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan kita yakin percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan mujizatnya kepada kita. Amin. Di saat kita berserah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya dimanapun kita berada saat ini, kita ada di rumah kita dan mungkin di tempat lain, tapi kita percaya bahwa di saat kita membuka hati kita untuk menyembah Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus hadir bersama kita. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Kita akan mengangkat suatu pujian di hadapan Tuhan, dan kita percaya pagi hari ini ada kuasa Tuhan bagi setiap hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mujizat itu selalu ada dalam hidup kami. Amin. Di saat kami tidak berdaya Tuhan, Engkau ada selalu bersama kami. Amin. Bukan karena kekuatan kami, namun karena Roh-Mu ya Tuhan, yang selalu ada menyertai setiap hidup kami. Dan ketika kami berdoa, mujizat Tuhan itu selalu nyata. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dari awal lagi tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat-saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi di saat-saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat
itu ketika ku berdoa, mujizat itulah ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Tuhan, kami percaya bukan karena kekuatan kami, ya Tuhan, tapi karena Roh-Mu ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Kami sembahkan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kami Bapa. Kami percaya ada mujizat-Mu Tuhan ketika kami berdoa, mujizat-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Lawatlah kami Bapa, Yesus Engkau dahsyat. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, Engkau Allah kami yang peduli akan hidup kami Tuhan. Dimanapun kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir Bapa. Dimanapun kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, di saat kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, di saat kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku percaya, mujizat itu ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan, pujian kami ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami meyakini semua pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami percaya, di saat kami berdoa, di saat kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu akan nyata bagi hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Di ibadah kami Tuhan saat ini, kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Biarpun kami Tuhan tidak bisa Tuhan duduk bersama di dalam gereja kami Tuhan saat ini, karena kondisi dan situasi yang masih ada di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya kami merasakan bahwa jamahan-Mu ada selalu bersama kami. Tuhan, jamah kami Tuhan satu persatu dimanapun saat ini Tuhan. Berikan kepada kami semangat kekuatan yang daripada Tuhan.
dan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami saat pagi hari ini, dan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kita tetap semangat di hadapan Tuhan dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah menuntun gereja kita ini, dan kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan. Sudah setahun berlalu bahwa gereja kita ditabliskan, dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa buat kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalaupun kita tidak bisa bersama-sama untuk menyembah Dia di gereja kita ini saat ini, kita percaya di tempat kita masing-masing, kita berdoa dan menyerahkan tempat ibadah kita supaya kita bisa kembali dipertemukan di dalam kasih Tuhan. Dan sekali lagi, selamat untuk kita gereja GBI ICC, bahwa sudah setahun berlalu dalam petabdisan buat gereja kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Mari kita ke satu pujian bahwa kita dipilih dari segala bangsa dan kitalah umatnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami terima kemuliaan dan kami berikan hormat hanya kepada Engkau Tuhan. Kamilah pilihan-Mu Yesus. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, amin, dari kudusnya, amin, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih. Kita dipilih, amin, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih, amin, dari kudusnya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kita dipilih. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari kudusnya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah kami, haleluya, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Kita tetap semangat di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar. Mari kita serukan namanya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus. Amin. Tuhanku maha besar. Yesus Tuhan.
Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin, dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa turunkan namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama dia akan segala nama. Haleluya. Kalau Tuhan kami yang maha besar, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin, dia takkan tergoyah, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa turunkan namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa turun dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami berikan sorak-sorai hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersorak buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus nama di atas segala raja. Haleluya. 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 Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa melalui pujian kita, penyembahan kita, kita menyerahkan seluruhnya dalam hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Satu hal yang kurindu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang hidup. Kami menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdiam di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Satu hal yang kurindu. Amin. Haleluya. Amin. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
di tempatlah memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Tuhan, kami percaya Yesus, satu hal yang kami rindukan, Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Amin. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempatlah memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempatlah memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih lagi, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati amin kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, kami bersyukur, amin. Kami menikmati Tuhan bersama Tuhan, kami menikmati baik-Mu Tuhan, kuasa-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya,
Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau kuatkan kami Tuhan mengambil firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Banyak lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Lebih baik kami suatu hari di pelataran Bapa daripada kami Tuhan 1000 hari di tempat lain. Terima kasih. Bahwa di mana kami Tuhan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu ada Tuhan bersama kami. Biar kami terus menikmati Tuhan. Amin. Semua kemurahan-Mu dalam hidup kami. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Amin. Anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kamu Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan menyambut firman-Mu dan kami serahkan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, ya, dan dalam keadaan bersukacita. Tetapi walaupun pada saat ini ada yang kurang baik atau tidak dalam keadaan baik, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memimpin kita sehingga keadaan kita menjadi lebih baik. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama-sama, ya, Bapak Ibu buka HP atau Alkitabnya di rumah masing-masing dan kita akan baca bersama-sama, ya. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit.
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Yakobus. Ya, ini dipercaya ya, ahli-ahli Alkitab percaya bahwa yang menulis ini adalah Rasul Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Jadi adik Tuhan Yesus lain. Jadi kalau Tuhan Yesus itu lahir dari Roh Kudus, maka ini adalah adik yang satu ibu, ya. Jadi anak daripada Maria dan juga Yusuf, ya. Saudara, nah Rasul Yakobus mengatakan menulis surat ini kepada bangsa Israel di perantauan, ya. Jadi yang mereka terpencar di mana-mana gitu ya, di perantauan. Nah, di sini dikatakan Rasul Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara-saudara, dalam ini ya dikatakan di sini kita ya harus berbahagia ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara, sebagaimana yang kita tahu, yang namanya pencobaan itu bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Ya, yang namanya pencobaan itu pasti kita masuk ke dalam situasi yang sulit. Yang namanya pencobaan itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Siapapun kalau boleh ya tidak masuk ke dalam pencobaan, karena pencobaan itu menakutkan, ya, sesuatu yang berat, ya. Kita was-was apakah kita bisa menghadapi atau tidak. Tetapi Rasul Yakobus mengatakan, ya, anggaplah suatu kebahagiaan, sesuatu hal yang bertolak belakang. Kalau pencobaan itu sesuatu hal yang tidak enak, sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang, ya, sedangkan kebahagiaan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, adalah sesuatu yang menyenangkan, adalah sesuatu yang diinginkan, sedangkan pencobaan bukan. Ya, pelajaran ini dalam banget ya, saudara. Jadi di sini dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Karena ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya pencobaan itu ya ada yang datangnya dari setan, ya, yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita. Tetapi ada yang datangnya dari Tuhan yang disebut dengan ujian. Itu tujuannya adalah mempersiapkan kita untuk kita lebih kuat dan menerima berkat yang lebih besar, begitu. Ya, saudara-saudara. Nah, saya rasa saudara setuju dengan saya kalau dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan pencobaan. Ya, diawali dengan banjir, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, karena tahun baru yang seharusnya kita bersukacita, tapi ini beres-beres, angkut-angkut barang yang kena banjir, ya, rumah menjadi kotor dan sebagainya. Disusul lagi kemudian ya dengan pandemi COVID-19, di mana selama masa itu sampai sekarang ini, kesusahan demi kesusahan itu kita lewati. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ya, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bangkrut, ya. Itu semua dialami oleh seluruh penduduk dunia ini. Ya, jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak terkecuali, karena kita masih hidup di dunia ini, kita juga mengalami pencobaan itu.
Nah, akibat dari situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, yang isinya selama tahun 2020 ini adalah suatu kesusahan demi kesusahan, suatu hal yang tidak menyenangkan demi tidak menyenangkan, banyak orang yang menjadi kecewa, banyak orang yang menjadi tawar hati, banyak orang yang menjadi putus asa, banyak orang yang menjadi kehilangan iman, dan banyak orang yang menjadi bingung, ya. Bahkan mungkin ada orang yang menjadi murtad karena kecewa. Nah, mengapa dia harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ini? Walaupun ini terjadi untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, kalau kita masuk ke dalam pencobaan, kalau kita jatuh di dalam pencobaan, kalau kita masuk ke dalam kesukaran, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami sakit, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, Rasul Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, anggaplah suatu kebahagiaan. Maksudnya apa nih? Ya, maksudnya adalah di saat kita menerima, mengalami segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu, kita harus menganggapnya itu sebagai suatu yang menyenangkan, sebagai sesuatu bukan kecewa, bukan tawar hati, ya, tetapi sebagai sesuatu kebahagiaan, ya. Kenapa? Karena di dalam masalah itu, di dalam pencobaan itu akan membuat kita, memaksa kita untuk kita, ya. Yang pertama, saudara, kalau kita mengalami masalah dan kita mengalami pencobaan, maka ya kita akan menjadi lebih rendah hati, saudara. Karena dengan demikian kita akan menyadari ya bahwa sesungguhnya kita ini manusia yang terbatas, manusia yang banyak kekurangannya, sehingga kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kita datang lebih dekat kepada Tuhan, dan kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi masalah ya itu dapat melatih kerendahan hati. Kalau biasanya kita selalu dalam keadaan yang sukses, pekerjaan kita selalu lancar, kadang-kadang kita lupa bahwa yang memberi sukses itu Tuhan, dan kita ini bergantung kepada Tuhan, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini karena Tuhan. Seringkali kita lupa. Tetapi kalau kita terbentur suatu masalah, kita tidak bisa menghadapinya lagi, kita tidak bisa mengatasinya lagi, ya, mau tidak mau kita akan lari kepada Tuhan. Kita akan merendahkan diri kepada Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, tolonglah saya, ya. Saya sudah tidak sanggup, saya menghadapi buntu jalan. Ya, jadi itu fungsi daripada pencobaan. Kenapa kita harus menganggap kebahagiaan? Karena melalui pencobaan, melalui masalah, itu akan melatih kita menjadi rendah hati. Ya, jadi kita jadi tekun mencari Tuhan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelah yang pertama kita menjadi rendah hati, kedua kita akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Kalau di dalam Yakobus ini dikatakan ya itu akan menghasilkan ketekunan, ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun, ya. Jadi ya, yang pertama ya, tadi dikatakan pencobaan itu bisa datangnya dari iblis, ya, supaya kita jatuh, supaya melalui ini COVID-19 ini kita kecewa terhadap Tuhan. Melalui sakit yang kita alami, kita marah kepada Tuhan, ya. Iblis inginkan begitu. Tetapi ya, kalau kita datang kepada Tuhan ya itu akan menolong kita, ya, akan meningkatkan iman kita sehingga kita menjadi lebih tekun, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu adalah fungsi daripada pencobaan kalau kita jatuh dalam dosa atau kita jatuh dalam masalah, ya. Nah, kemudian saudara, di sini dikatakan juga kalau kita masuk dalam pencobaan,
Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Ya, di sini dikatakan gini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, dalam kita menghadapi masalah ya dalam hidup kita, ketika kita menganggap masalah kita ini sebagai suatu pencobaan yang berat dan kita tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, ya kata firman Tuhan, ya hendaklah kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan. Kalau kita meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya dengan berlimpah, dengan tidak membangkit-bangkit. Ya saudara-saudara, jadi seringkali di dalam menghadapi masalah kita bingung. Ya, apa yang harus kita lakukan nih supaya jangan salah? Apa yang kita harus lakukan sekarang ini dalam keadaan seperti ini supaya kita tidak tambah susah lagi? Ya, nah untuk itu Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, ya kita hendaknya meminta hikmat dari Tuhan. Seringkali kita, saudara, kalau kita bingung, ya kita cuma bisa kesel, marah pada Tuhan, marah pada orang sekeliling, ya kita kesel ke sana, kesel ke sini, tawar hati, ya tidak senang itu, tidak senang ini, ya kemerungsung, stres, depresi, ya itu memang yang diinginkan iblis melalui pencobaan, melalui masalah, melalui kesusahan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan menginginkan kita agar kita melalui kesusahan, melalui pencobaan yang kita alami pada saat-saat ini, kita meningkat iman kita meningkat ketekunan kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan untuk itu, ya supaya kita bisa berjalan tetap dalam tracknya Tuhan, Tuhan bilang, ya kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan adalah sumber segala hikmat. Ya, kalau kita tidak tahu jalan, maka Dia yang punya jalan. Bahkan Dia itu jalan. Dia sendiri itu jalan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kita pasti menemukan jalan. Jalan keluar, jalan untuk hidup, jalan untuk sukses, jalan untuk tidak rugi, jalan untuk kuat, jalan untuk sehat. Ya, jadi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di dalam masa-masa yang sulit sekarang ini, saya tahu kita semua mengalami masa-masa yang sulit sekarang ini. Tidak seperti tahun 2019 sebelumnya, di mana mungkin sesulit-sulitnya tidak sesulit tahun ini. Ya, setakut-takutnya kita akan situasi ekonomi tidak setakut tahun ini. Ya, tahun ini benar-benar tahun yang buat banyak orang merasa rugi, susah, ya, bangkrut, sakit, ya, sehingga banyak orang yang menjadi bingung. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan jangan bingung Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mari datang kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan. Nah, di dalam meminta hikmat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, ya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menghadapi yang sulit pada masa-masa sekarang ini, ya, mari kita datang kepada Tuhan meminta hikmat, ya, supaya ya
kita mendapatkan jalan keluar pimpinan Tuhan, ya, jalan yang benar, ya, tidak menjadi salah, tidak menjadi berdosa, tidak menjadi tawar hati, dan tidak menjadi kehilangan iman, agar tidak menjadi murtad, ya saudara-saudara. Tetapi ya kita minta hikmat kepada Tuhan. Nah, di dalam meminta hikmat, dalam meminta pimpinan Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus memintanya dengan sungguh-sungguh dalam iman. Dalam iman itu artinya dengan percaya penuh, ya. Dengan iman berarti tidak ada sedikit pun keraguan. Kalau kita bimbang, misalnya kita sekarang dalam keadaan yang parah, ekonomi kita parah, porak-poranda, kita berkata, Tuhan tolong berikan saya hikmat supaya saya boleh keluar dari situasi ekonomi yang sulit ini. Tetapi kemudian kita tidak beriman. Kita pikir, apa bisa ya? Keadaan sulit begini, ya. Orang yang hebat aja menjadi runtuh, apalagi saya yang tidak punya apa-apa. Ya bisa nggak ya saya keluar? Nah kalau begitu, itu artinya kita ragu-ragu. Ya, kita tidak percaya penuh pada Tuhan. Kita tidak 100% mempercayakan diri kita pada Tuhan. Kita tidak percaya 100% bahwa Tuhan sanggup. Kita tidak percaya 100% bahwa Tuhan sanggup memimpin kita mencari jalan keluar. Nah, kalau demikian, firman Tuhan katakan, ya, kita itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Ya, dan kemudian kata firman Tuhan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi orang yang bimbang, orang yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, orang yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, dia tidak akan mengalami mujizat. Dia tidak akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena dia bimbang. Ya, di sini dikatakan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan memberikan sesuatu kepada orang yang bimbang. Ya, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu, ya, dalam situasi yang sulit ini, dalam masa-masa transisi ini, ya, kita memang sekarang ini dalam keadaan yang sulit. Tahun 2020 ini tahun yang sulit, ya. Tetapi mari, ya, di dalam tahun yang sulit ini jangan kita menjadi mundur, jangan kita menjadi tawar hati, jangan kita menjadi marah kepada Tuhan, ya. Tetapi mari kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, ada orang yang marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan saya masuk ke dalam masalah ini? Ya, saya baru ambil rumah, saya masih baru nyicil, tiba-tiba saya di PHK. Bagaimana saya harus meneruskan cicilan ini? Ya, Tuhan jahat. Ya, Tuhan ini membawa saya ke dalam kesusahan. Saudara, jangan buru-buru marah kepada Tuhan. Ya, apakah pada waktu saudara mau ambil rumah, mau nyicil rumah itu, apakah saudara berdoa sama Tuhan? Ya, apakah saudara sudah tanya sungguh-sungguh sama Tuhan, apakah saya boleh ambil rumah ini nyicil? Kalau saudara juga tidak pernah berdoa, tidak pernah tanya, mau-maunya sendiri, nah ketika saudara masuk ke dalam masalah kesulitan ini, saudara tidak berhak juga marah sama Tuhan. Ya, walaupun saudara sudah berdoa, ya. Tapi kalau berdoa Tuhan pasti tunjukkan jalan. Ya, kalau kita minta hikmat Tuhan, ya minta hikmat Tuhan itu artinya minta petunjuk Tuhan dalam segala hal. Ya, Tuhan, apakah boleh ya saya ambil ini? Tuhan, apakah boleh ya saya mulai bisnis ini? Tuhan, apakah boleh ya saya menyekolahkan anak saya di sini? Ya, kalau itu didoakan sungguh-sungguh, Tuhan pasti kasih hikmat. Dia tidak akan mencelakakan kita. Dia tidak akan mengasih petunjuk yang salah, tidak akan. Ya. Nah, kita seringkali pada saat kita mengambil keputusan, kita mengambil keputusan dengan keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri, keputusan kita sendiri.
Tetapi ketika di tengah-tengah keputusan kita mengalami kesulitan, kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita marahnya sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong ya? Kenapa Tuhan bawa saya ke dalam masalah ini? Ya, tidak boleh begitu, saudara. Ya, sebaiknya dalam segala perkara sebelum kita memutuskan segala sesuatu, termasuk ya sebelum kita menikah, sebelum kita memilih teman hidup, sebaiknya semuanya ya, sebelum kita memutuskan bisnis, sebelum kita masuk kerja, sebelum kita segala sesuatu yang kita kerjakan, ya sebelum kita ambil keputusan, sebaiknya kita minta hikmat dari Tuhan. Kalau kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan akan tunjukkan. Walaupun kadang-kadang yang Tuhan tunjukkan itu seolah-olah tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi ketika kita nurut, ketika kita menjalaninya, dia akan pimpin kita ke dalam suatu hal yang baik, yang benar, terhindar daripada segala hal ya yang tidak baik. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah seringnya kelemahan kita adalah kita ambil keputusan sendiri, tapi nanti kalau sudah dalam masalah kita marahnya sama Tuhan. Ya, nah pada pagi hari ini mari kita mau bertobat dari hal-hal seperti itu ya. Kita mau mulai segala sesuatu dengan minta pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan ya, sehingga dalam segala sesuatu walaupun sulit, kalau dalam pimpinan Tuhan maka kita akan mendapatkan jalan keluar yang baik dan kita bisa mengatasinya ya. Kalau kita lulus ya dari pencobaan itu, melewati pencobaan itu ya, maka kita akan mendapatkan suatu yang lebih baik ya, suatu mahkota ya. Di sini ada dikatakan ya saudara, di sini ada dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya saudara-saudara, jadi kalau kita sekarang masuk dalam pencobaan, walaupun pada awalnya kita memutuskan dengan keinginan sendiri, sehingga sekarang kita masuk ke dalam banyak kesulitan, banyak pencobaan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, kita jangan lagi menyalahkan Tuhan, dan kita jangan marah-marah, dan kita jangan stres, dan kita jangan depresi. Tetapi kita anggap satu kebahagiaan itu adalah suatu jalan Tuhan untuk kita mencari Tuhan, untuk kita bertekun di dalam Tuhan, dan untuk kita minta hikmat dari Tuhan. Kalau kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan tuh baik ya. Walaupun kita pada awalnya sudah salah, ya salah kita sendiri, sekarang kita kejebur istilahnya ya. Sekarang kita datang kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan pimpin. Ya, Tuhan akan pimpin kita keluar dari masalah yang kita buat sendiri tadi ya, dan kita akan, kalau kita tetap mendekatkan diri pada Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap tekun di dalam Tuhan, maka ya kalau kita sudah lewati itu semua, ya Tuhan menyediakan mahkota, artinya kemenangan, artinya suatu jalan keluar, solusi yang baik ya. Jadi mari ya, berhentilah untuk kemerungsung, berhentilah untuk memaki, berhentilah untuk marah-marah, berhentilah untuk menyalahkan Tuhan, berhenti untuk kecewa ya. Itu tidak akan menambah kebaikan dalam hidup kita ya. Itu tidak menambah jalan keluar yang baik buat kita, itu tidak membuka jalan yang baik bagi kita.
Tetapi ya kalau kita datang minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya dengan cuma-cuma dan dengan tidak membangkit-bangkit. Tuhan nggak bilang gini, nih saya kasih jalan keluar, makanya lain kali ya jangan sotoy, jangan sok tahu apa-apa, ambil keputusan sendiri. Enggak ya. Kalau begitu kita bilang, Tuhan tolong saya perlu Tuhan, saya salah Tuhan di masa yang lalu ya, saya sudah ambil keputusan sendiri sehingga sekarang saya masuk ke dalam kesusahan demi kesusahan. Tapi sekarang saya minta hikmat dari Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup tolong saya, maka Tuhan akan pimpin kita, beri jalan keluar sampai kepada kemenangan, sehingga kita keluar ya dari segala kesulitan kita boleh masuk ke dalam kemenangan ya, kita bisa memperoleh solusi yang tepat dan benar. Ya puji Tuhan ya saudara-saudara, mari ya kita di masa yang sulit ini ya kita akan mau datang kepada Tuhan lebih tekun lagi ya, kita mau datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dengan iman yang tertuju kepada Tuhan ya. Saya percaya kalau kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar, Tuhan sudah menantikan kita ya dengan suatu hal yang baik, dengan suatu berkat-berkat yang dilipat gandakan, dengan suatu berkat yang luar biasa. Kita lihat Ayub contohnya, saudara. Apa yang lebih susah dari Ayub? Ada yang lebih susah dari Ayub? Saya rasa dia adalah manusia yang paling berat dicobai ya, dicobai oleh iblis ya, dan diizinkan oleh Tuhan. Saudara bayangkan, hartanya habis ya, bisnisnya habis, orang-orangnya habis, anaknya habis, keluarganya berantakan, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan lihat, begitu dia lewati masa ujian itu, dia tahan uji, dia tidak ngomel sama Tuhan, dia tidak tawar hati, dia tetap berkata Tuhan baik, dia tetap setia di dalam Tuhan. Ya, ketika dia tahan uji, ketika dia bertahan di dalam percobaan, dia selesai ujiannya, Tuhan melimpahkan berkat-Nya berlipat kali ganda dengan kualitas yang lebih baik. Sebab kalau iman kita, hati kita tidak dipersiapkan, tidak diuji, tidak diajar bertekun, ketika Tuhan mau melimpahkan berkat, kita tidak kuat ya. Tapi ketika kita sudah tahan uji ya, pertahanan kita, fondasi kita, iman kita sudah kuat ya, Tuhan kalau mau melimpahkan berkat-Nya, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap setia di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tidak tahan uji ya, kita tidak tahan di dalam ujian, bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan yang lebih besar dan lebih baik dan lebih bertanggung jawab? Saudara, anak SD ya, kalau ujian SD aja tidak lulus, dia tidak akan masuk ke dalam SMP ya. SMP dia tidak lulus, dia tidak masuk SMA. SMA tidak lulus, dia tidak akan masuk akademi ya. Jadi ya, kalau kita mau sesuatu yang lebih besar, kita harus melewati ujian, mau tidak mau, suka tidak suka. Pencobaan, ujian itu adalah jalan yang harus ditempuh, yang harus kita lewati untuk kita naik tingkat, untuk kita mendapat sesuatu yang lebih besar. Jadi itulah yang dianggap sebagai suatu kebahagiaan, karena kita akan naik ke level yang lebih tinggi ya. Jadi saudara, ketika kita susah, oh puji Tuhan ya, ternyata Tuhan mau meningkatkan hidup saya, Tuhan mau meningkatkan kualitas iman saya. Yes, Tuhan, saya mau bertekun di dalam Tuhan. Walaupun kesusahan ini terjadi dalam hidup saya mau tetap setia dan tekun kepada Tuhan. Ya, kalau seperti itu saudara, ujian akan cepat, dia nggak betah lama-lama di tempat kita. Ya, nggak lama-lama menguji kita, karena dia udah tahu kualitas iman kita. Ya, jadi jangan biarkan iman kita mandek atau runtuh karena pencobaan. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita lulus dan naik tingkat. Ya, itulah kebahagiaan yang dimaksud dengan Rasul Yakobus. Jadi anggaplah suatu kebahagiaan apabila
kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, bukan satu pencobaan ya, berbagai-bagai pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sedang mengalami susah, sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, sakit, rugi, tidak punya pekerjaan, dan sebagainya. Anggaplah itu suatu kebahagiaan. Karena Tuhan ya bekerja ya lewat caranya untuk mendatangkan kebaikan buat kita, untuk mendatangkan kekuatan iman kita, untuk menjadikan kita lebih baik dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita semua menjadi lebih bertahan di dalam pencobaan, supaya kita semua lebih kuat di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tetap setia di dalam Tuhan. Cayo, ya, tetap semangat, jangan putus asa, ya, yang sakit jangan putus asa. Di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Kesembuhan adalah hal yang kecil. Yang lebih penting daripada kesembuhan adalah iman kita. Kalau iman kita, ya, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, iman kita, ya, tekun di dalam Tuhan, kesembuhan adalah nomor sekian. Ya, kita naik level, kita naik tingkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi yang sakit percaya saja kepada Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya Tuhan tetap baik. Kita tidak tahu melalui sakit ini ada rencana Tuhan apa di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kita kerugian, di dalam kehilangan pekerjaan, Tuhan sedang merajut, Tuhan sedang merendah suatu hidup, suatu hal dari hidup kita untuk sesuatu yang lebih indah lagi. Jadi Bapak Ibu, mari tetap semangat di dalam Tuhan. Melalui masa-masa yang sulit ini, kita tetap mau bertahan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayanan Tuhan yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia maupun pembangunan, berikut adalah nomor rekening GBI ICC, kas umum, kas diakonia, juga kas pembangunan. Semua pengelolaan keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah online selama sepekan. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bersama-sama. Semua jadwal pelayanan ibadah online akan di-share di grup. Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan bisa memperhatikan. Jadwal pelayanan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan visi dan misi GBI ICC. Visi: menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan,
Katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin.